Ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Nuwasil darsana mazilna natakallam 'anil amri wa hiya mabhasun muhimmun min mabahithil amr. Ala wa huwa al-qa'idah halil amru bisyai'i nahyun 'an diddihi. Apakah perintah terhadap sesuatu larangan dari lawan sesuatu tersebut? Ketika Allah memerintahkan kita untuk bersabar, apakah itu juga maksudnya larangan untuk marah? Ketika Nabi SAW mengatakan salli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri, apakah perintah tersebut mengandung larangan untuk salat dalam keadaan duduk? Baik, kaidah ini yang akan kita bahas insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini. Baik, wal amru bisyai'i nahyun 'an diddihi. Al amru bisyai', perintah terhadap sesuatu merupakan larangan dari lawan sesuatu tersebut. Wan nahyu 'anis syai'i amrun bididdihi. Begitu juga sebaliknya. Larangan dari sesuatu berarti perintah dari lawan sesuatu tersebut. Wa hadhil qaidah, kaidah ini merupakan kaidah yang disepakati oleh jumhur al-ulama. Ya, ini adalah kaidah yang disepakati oleh jumhur al-ulama. Ikhtarahu Syekhul Islam, ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dan murid beliau Ibnu Qayyim dan Asy-Shinqiti rahimahullah. Ini adalah pendapat dari mereka. Karena sebenarnya kaidah ini berasal dari mutakallimin. Ya, berasal dari mutakallimin. Ya kan, tapi karena kaidahnya itu muntabiq, ya, bisa diterapkan dalam dalil syariat, maka mayoritas ulama menerima kesahihan dari kaidah ini. Baik. La khilafa anna sighatal amri if'al mughayyiratun li sighatin nahi la taf'al. Tentu kita sama-sama sepakat bahwasanya sighah al-amr if'al, salah satu sighah amr, ya, merojah lagi sighah amr itu ada apa saja kemarin. Di antara sighah al-amr adalah fi'il amr. Kita tentu sepakat bahwasanya fi'il amr if'al itu bertentangan maknanya dengan sighah nahi, yaitu la taf'al. Akan kita lihat nanti sighah nahi setelah bab ini. Mughayyiratan dia bertentangan dengan sighah nahi la taf'al. Kita mengatakan if'al lawannya apa? La taf'al. La taf'al lawannya apa? If'al. Tentu ini kita semua sepakat. Ini tahqiqul manat. Fa yakunul amru bisyai' nahyan 'an diddihi min jihatil ma'na la min jihatil lafzi. Maka al-amru bisyai', perintah terhadap sesuatu, adalah juga larangan dari lawan sesuatu tersebut. Min jihatil makna, dari sisi maknanya. Ya, la min jihatil lafzi, tidak dari sisi lafaz, tidak dari sisi pengucapannya. Fattalabu lahu ta'alluqun wahidun. At-talab itu masuknya al-amr dan an-nahi juga, ya. At-talab itu an-nahar dan al-amr dan an-nahi. Al-amr itu talabul fi'il, an-nahi itu talabut tark. Fattalabu lahu ta'alluqun wahidun. Talab itu memiliki satu keterkaitan dengan dua perkara. Apa itu? Fi'lus syai' wal kafu an diddihi. Melakukan sesuatu dan meninggalkan lawannya. Ya, fa bi'tibaril awal huwa amrun. Fi'lus syai' itu amr. Wa bi'tibaril tsani huwa nahyun. Al-kafu an diddihi itu nahyu. Al-kafu an diddihi artinya meninggalkan lawannya, lawan dari sesuatu yang diperintahkan.
Ya. Fa idza qala lahu uskun, contohnya jika ada yang mengatakan kepada kita uskun. Uskun artinya diam di tempat. Fa bihadza amrun bis sukun. Ini adalah perintah untuk diam di tempat. Nahyun an diddihi wa huwal harakatu. Berarti ini juga adalah larangan untuk al-harakah, untuk bergerak. Ya. Id la yajtami'ani hadzani al-amron. Ya, karena tidak mungkin kita bergerak dan diam dalam satu waktu. Maka kalau kita diperintahkan untuk bergerak, berarti di situ ada larangan untuk diam. Sebaliknya, kalau kita diperintahkan untuk diam, berarti ada juga di situ larangan untuk bergerak. Qala ta'ala, dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Wahai orang beriman, jika kalian bertemu dengan pasukan musuh, sekelompok pasukan musuh, fi'ah bimana ta'ifah, fathbutu, maka kokohkanlah kaki kalian, jangan kabur, maksudnya hadapi musuh. Fal amru bitsabat, maka di sini fasbutu ini adalah sigo amr. Ya. Fasbutu ini adalah sigo amr. Fal amru bitsabat, maka perintah untuk diam di tempat di sini, perintah untuk sabat. Nahyun an adamis sabati amamal kufar. Ini juga mengandung larangan untuk tidak diam di hadapan orang kafir. Tidak diam di sini maksudnya kabur. Ada mustabat di sini maksudnya al-firar. Ya. Di dalam hadis Nabi mengatakan di antara al-mubiqat, di antara 7 dosa besar itu adalah al-firar yaumaz zahaf. Ya, kabur ketika hari peperangan. Nah, berarti berdasarkan dalil-dalil ini, baik kita pahami di sini bahwasanya kalau Allah merintahkan sesuatu, contohnya di sini adalah memerintahkan untuk as-sabat, berarti al-firar hukumnya haram. Tergantung kepada apa dari hukum as-sabat tadi. Kalau as-sabat hukumnya wajib, maka meninggalkannya adalah hukumnya haram. Wa qad dalla ala dzalika qauluhu ta'ala. Ya. Dalil yang lain Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru. Ya, idza qabaltumul ladzina kafaru fi maidanil harb. Jika kalian bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, zahfan wa haula'i yuriduna qitalakum. Mereka itu ingin memerangi kalian, fala tuwalluhumul adbara. Maka janganlah kalian membelakangi mereka, maksudnya kabur. Ya, hadapi mereka. Wa misaluhu aidan al-amru bil qiyami fis shalah. Contoh yang kedua, al-amru bil qiyami fis shalah, perintah untuk berdiri ketika salat, berarti juga mengandung nahyun amdiddihi wa huwal julus, larangan untuk lawannya yaitu al-julus. Kalau kita diperintahkan salat dalam keadaan berdiri, berarti salat dalam keadaan duduk tanpa ada uzur itu dilarang. Fa idza jalasa min qiyamihi asna'a salatil fardi amdan li ghairi uddin batalat salatuhu. Maka jika ada orang yang salat, ya, kemudian dia sengaja duduk ketika lagi salat fardu amdan, ya, kalau salat sunnah ada khilaf di situ ya. Kalau salat fardu dia sengaja duduk amdan tanpa ada uzur, ya, batalat salatuhu, maka batalah salatnya. Lianna amrahu bil qiyam nahyun lahu anil julus. Karena perintah dia untuk berdiri itu mengandung juga larangan untuk duduk. Ya, bisa tulis catatan kaki di situ. Istadhara Syinkiti anna hadil masalah mabniatan ala qauli al-mutakallimin. Nah, itu dia dibangun dari pendapat orang mutakallimin. Orang-orang mutakallimin itu maksudnya ahli kalam ya. Taib. Tapi terkadang mutakallimin dalam ilmu usul itu kembalinya ke Syafi'i ya, Syafi'i karena mereka madrasah al-mutakallimin. Taib. Kemudian wan nahyu anisyai amrun bididdihi min jihatil ma'na. Dan sebaliknya larangan dari sesuatu itu adalah perintah untuk lawan dari sesuatu tersebut min jihatil makna, dari sisi maknanya. La min jihatil lafzi, bukan dari sisi lafaz. Kita memahami dari sisi maknanya. Fa idza qala lahu la tataharrak.
Ada yang mengatakan kepada kita la tataharrak, jangan bergerak. Fahadza nahyun 'anit taharruk. Ini adalah larangan untuk bergerak. Amrun bididdihi, berarti perintah untuk melakukan lawan dari bergerak. Apa lawan dari bergerak? As-sukun. Berarti ketika kita mengatakan la tataharrak, ini sama dengan kita mengatakan uskun. Ya, ketika kita mengatakan jangan bergerak sama dengan kita mengatakan diamlah. Nah, itu lawannya. Wal amru bisyai'i nahyun an jami'i addadihi. Dan perintah kepada sesuatu berarti larangan dari segala jenis yang bertentangan dengan sesuatu tersebut. Fa idza qala lahu qum. Jika ada yang mengatakan kepada kita berdirilah, fa inna lahu addadan min qu'udin wa ruku'in wa sujudin wa tija'in. Kalau ada yang mengatakan kepada kita berdirilah, maka perintah berdiri ini mengandung larangan untuk melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan berdiri. Apa itu? Duduk, ruku, sujud, berbaring. Ini semua tidak boleh dilakukan. Tercakup dia dalam larangan dari perintah kum tadi. Maka kalau kita melakukan qu'ud atau salah satunya ruku, sujud, dan ittija, maka kita dikatakan menyelisihi perintah kum tadi. Wa huwa manhiyun an dzalika kulluhu. Semuanya itu terlarang. Wan nahyu 'anis syai'i amrun bi ahadi addadihi faqat. Terkadang larangan kalau tadi kebalikan ya, al-amru bi syai' nahyun an jami' addadihi ya. Kalau tadi al-amru bi syai' nahyun an jami' ya, semua semua lawan dari sesuatu. Nah, sekarang an-nahyu anisyai amrun bi ahadi addadihi faqat. Dalam an-nahyu ya, larangan kepada sesuatu itu berarti perintah kepada salah satu dari lawannya saja. Salah satu saja. Itu kalau an-nahyu, kebalikannya ya. Fan-nahyu anil qiyam, misalkan kita dilarang untuk berdiri. Amrun biwahidin min addadihi. Berarti itu adalah maknanya juga mengandung perintah untuk melakukan salah satu dari lawan berdiri tersebut, yaitu aduh, ini kok bisa jadi hitam deh. Padahal ini sebenarnya warnanya hijau, ini terang. Baik, bentar. Baik, lanjut. Jadi kalau ada perintah kepada sesuatu, itu mengandung larangan kepada segala hal yang berkaitan, segala hal yang bertentangan dengan sesuatu tersebut. Tetapi sebaliknya, larangan terhadap sesuatu itu adalah mengandung juga perintah terhadap salah satu dari hal yang bertentangan dengannya. Contohnya, ketika ada yang memerintahkan kepada kita untuk berdiri, itu ketika ada yang melarang kita untuk berdiri, ya, ada yang melarang kita untuk berdiri, berarti di situ mengandung perintah melakukan salah satu dari lawan berdiri, ya, entah itu duduk, berbaring, ruku, sujud, dan sebagainya. Ya, li husulil imtithal bidzalikal wahidi. Karena jika kita melakukan salah satu saja, itu sudah husulil imtithal, ya, terjadi al-imtithal. Al-imtithal itu artinya at-ta'ah, ya, penerapan perintah. Al-imtithal artinya menerapkan perintah. Sudah dikatakan kita melakukan perintah kalau sudah melakukan salah satunya. Ada mengatakan kepada kita jangan berdiri, kemudian antum sujud. Nah, maka itu namanya al-imtithal. Antum sudah memenuhi perintah di situ, melaksanakan perintah. Nggak boleh dihukum di situ, nggak boleh dimarahi karena dia sudah melakukan perintah sesuai yang diinginkan. Ada yang mengatakan dia jangan berdiri, kemudian dia berbaring misalkan, maka dia tidak boleh dihukum di situ. Ingat hanya satu saja dari beberapa hal, ya. Dia melakukan berdiri, tidur ataupun duduk. Kalau dia ruku, sujud,
duduk ataupun berbaring, dia melakukan salah satu saja, maka sudah dia dikatakan telah melaksanakan perintah. Usulil imtithal. Baik. Ya, jadi itu bedanya ya al-amru dengan an-nahyu di sini. An-nahyu cukup dengan salah satu saja. Tapi kalau al-amru itu larangan juga dari segala hal. Wa'lam anna hadhil mas'alah. Kita lihat bahwasanya permasalahan ini minal masailil lati kathurat fiha ara'ul usuliyyin wal fuqaha. Ini adalah permasalahan yang banyak sekali pendapat usuliyyin dan fuqaha di sini. Ini merupakan salah satu dari kaidah al-mushtarakah baina usuliyyin wal fuqaha. Ini ada antara kaidah yang mushtarakah dibahas dalam dua ilmu, dalam usul fikih dan dalam ilmu fikih. Biasanya ya kaidah-kaidah yang sudah kita temui sebelumnya itu hanya di usul fikih saja. Wa ta'addadat madzahibuhum, dan berbeda-beda mazhab mereka. Ta'addadat bimana kathurat madzahibuhum was-shawabu fiha ma qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan yang benar dalam permasalahan ini as-shawab bimana ar-rajih as-sahih ma qarrarahu Syekhul Islam, apa yang ditetapkan, yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnu Al-Qayyim wa rajjahahu Asy-Shinqiti annal amra bisyai' laisa huwa ainun nahi an diddihi walakinnahu yastalzimuhu. Nah, ini pendapat dari jumhur ya, mewakili pendapat jumhur. Apa pendapatnya? Al-amra bisyai', perintah terhadap sesuatu, laisa huwa ainun nahi an diddihi, bukan dia ainun nahi. Ainun nahi itu zat larangan dari sesuatu yang bertentangan dengannya. Ain, antum harus paham penggunaan ain dalam bahasa Arab ya. Ain itu apa ya? Susah kita temukan konotasinya dalam bahasa Indonesia. Misalkan kita mengatakan misalkan ja'a Muhammadun ainuhu, dalam pembahasan badal biasanya ini. Ja'a Muhammadun ainuhu. Muhammad datang beserta zat-zatnya. Maksudnya dia datang dengan sepenuh hati. Ya, bukan hanya fisiknya datang, tapi hati dan pikirannya juga datang. Ada mana ainuhu. Jadi ketika kita mengatakan al-amru bisyai' laisa huwa ainun nahi, amr itu bukan plek, adalah larangan dari lawannya. Ya, bukan mutlak begitu ya. Untuk mengganti saja kata ain dengan mutlak di sini, kurang lebih sama maknanya. Jadi perintah kepada sesuatu bukan mutlak larangan dari, bukan mutlak mengandung larangan untuk melakukan yang bertentangan dengannya. Walakinnahu yastalzimuhu. Nah ini dia yang paling penting, kalimat yang paling penting di sini. Walakinnahu yastalzimuhu. Akan tetapi ya, hu yang pertama ini kembalinya ke al-amr. Ya, hu yang pertama di sini kembalinya ke al-amr. Akan tetapi al-amr itu ya, yastalzimuhu, mengharuskan. Mengharuskan apa? Mengharuskan an-nahyu. Ya, an-nahyu an diddihi. Walakinnahu yastalzimuhu. Walakinnal amra bisyai' yastalzimu an-nahya an diddihi. Itu kalimat lengkapnya ya. Jadi tidak mutlak. Apa bentuk tidak mutlaknya tadi? Nah ini yang kita jelaskan tadi ya. Tidak mutlak itu maksudnya karena dia tidak mencakup semua lawannya. Hanya salah satu saja tadi dikatakan di sini. Ya, hanya salah satu saja. Li'anna talaba syai'i talabun lahu bizzat. Karena menuntut sesuatu itu berarti kita menuntut zatnya. Walima huwa min daruratihi bil luzum min babi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah, ketika kita menuntut sesuatu, berarti kita menuntut zat sesuatu tersebut dan kita menuntut hal-hal yang merupakan darurahnya, merupakan hal-hal yang harus ada. Ya, ketika kita meminta sesuatu, misalkan antum minta air minum, berarti di situ juga antum minta adanya gelas, minta adanya air, minta perbuatan orang tersebut untuk pergi mengambil air ke dapur dan sebagainya.
Ya, jadi perintah kita kepada sesuatu itu mengandung itu juga adalah perintah kepada hal-hal yang mengharuskan terjadinya sesuatu tersebut. Ini sudah kita bahas di kaidah yang kemarin ya. Perintah untuk sholat itu mengandung juga perintah untuk toharoh. Karena sholat itu tidak akan ada tanpa adanya toharoh. Ya. Min babi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Pada yang kemarin. Faqauluka uskun. Ya, ketika kita mengatakan uskun, yastalzimu nahyaka anil harakah. Maka perintah uskun, diam, itu mengandung juga larangan untuk bergerak. Li'annal ma'mura bihi. Karena zat yang kita perintahkan itu la yumkinu wujuduhu. Tidak mungkin dia bisa ada. Apa yang kita perintahkan tadi? Diam, ya, diam di tempat. Tidak mungkin terjadi perbuatan diam di tempat itu ma'at talabbusi bididdihi. Ma'at talabbusi. Ya, tidak mungkin ada diam di tempat itu tercampur dengan lawan dari diam di tempat, yaitu bergerak. Nggak mungkin. Nggak mungkin tercampur, maksudnya antara diam dan bergerak dalam satu waktu. Ya. Ini adalah dua perkara yang bertentangan. Tidak mungkin bisa terjadi berbarengan. Ya. Seseorang, imma dia dalam keadaan diam atau dia dalam keadaan bergerak. Tidak ada namanya state baina-baina di situ. Ya, beda kalau antum bahas dari tinjauan fisika kuantum ya. Beda. Baik. Wan nahyu 'anis syai' yastalzimul amra bididdihi. Dan larangan dari sesuatu itu mengharuskan berarti perintah untuk melakukan lawan dari sesuatu tersebut. Li'anna an-nahya 'anis syai' talabun litarkihi bidzat. Karena larangan dari sesuatu, ketika kita melarang orang lain dari suatu perbuatan, itu adalah talabun litarkihi bidzat. Kita meminta dia untuk meninggalkan zat dari perbuatan tersebut, wali fi'li ma huwa min darurati tarki. Dan perintah juga kita meminta dia untuk melakukan apa yang merupakan darurati tark. Darurati tark itu artinya hal-hal yang penting yang berkaitan dengan meninggalkan sesuatu, bil luzum, yang berkaitan dengan pengharusan. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak akan dikatakan meninggalkan perbuatan tersebut sampai dia melakukan sesuatu ini. Contohnya, faqauluka la tataharrak. Ketika kita melarang orang lain jangan bergerak. Yastalzimu amroka bisukun. Yang mengharuskan kita memerintahkan dia untuk diam. Li'annal manhiya anhu, ya, karena sesuatu yang kita perintahkan itu la yumkinu wujuduhu ma'at talabbusi bididdihi. Tidak mungkin ada, yaitu apa tadi? Jangan bergerak itu tidak mungkin ada, tidak mungkin terwujud ma'at talabbusi bididdihi. Ya. Dan tercampur atau dalam keadaan bersamaan dengan lawannya, yaitu diam. Ya, bergerak sama diam tidak mungkin bisa terkumpul. Wallahu a'lam. Ya, undur Majmu' al-Fatawa, al-Fawaid dan Mudzakkirah Ushulul Fiqh li Asy-Shinqiti. Yang terakhir ini Mudzakkirah Ushulul Fiqh. Ini merupakan kitab usul fiqh yang menjadi muqarrar di kampus-kampus di Indonesia. Ya. Kalau di Libya ini dijadikan rujukan yang sangat ditekankan untuk dimiliki, untuk dipelajari, tapi tidak diwajibkan. Kalau di YSDI Imam Syafi'i, Ali, ini diwajibkan kita. Mudzakkirah Ushul Fiqh li Asy-Shinqiti. Baik. Ini dia pembahasan. Nah, berarti kesimpulannya al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Walakin laisa ainun nahyi an diddihi. Jadi ini kesimpulannya bahwasanya al-amru bisyai' laisa huwa ainun nahyi an diddihi. Walakinnahu yastalzimuhu. Ini dia. Ya, ringkasan dari bab ini adalah yastalzimuhu, mewajibkan, bukan pasti harus, ya, tapi hanya mewajibkan saja. Ya, hanya mewajibkan keberadaannya saja. Ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan dirajihkan oleh Asy-Shinqiti. Baik. Selesai kita dari al-amr, itu pembahasan yang terakhir yang berkaitan dengan al-amr. Kemudian insyaallah kita masuk ke
An-nahyu lawan dari al-amr. Baik, sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyakan? Fadhol. Ada Ustaz. Fadhol. Singkiti ini Syekh Muhammad Eh? Putus-putus suara antum. ini yang Singkiti ini Syekh Amin yang mufasir itu Ustaz. Nah, beliau mufasir juga usuli juga. Muhammad Al-Amin Ibn Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinkiti. Jadi judul kitabnya itu Mudzakkirah Ushulul Fiqh ala Raudhatin Nadhir. Mudzakkirah Ushulul Fiqh ala Raudhatin Nadhir. Baik, ada pertanyaan yang lain? Baik, kita lanjut. An-nahyu. Wan-nahyu istida'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Sama pengertiannya dengan al-amr ya. An-nahyu itu istida'u tarki, meminta untuk meninggalkan sesuatu bil qaul, dengan perkataan. Mimman huwa dunahu, dari orang yang derajatnya berada di bawah. Ala sabilil wujub, dengan cara pewajiban. Ya, maknanya wajib untuk meninggalkan. Kalau di pengertian al-amr itu kan di sini dia bedanya. Istida'ul fi'li. Ya. Kalau an-nahyu itu istida'ut tarki. Wa yadullu ala fasadil manhiya anhu. Larangan kepada sesuatu itu menunjukkan atas rusaknya sesuatu yang dilarang tersebut. Wa taridu sighatul amri wal muradu bihi an-nadbu awil ibahatu awit tahdidu awit taswiyatu awit takwinu. Ya, kita lihat maknanya sekarang. Apa maksudnya an-nadbu, al-ibah, at-tahdid dan seterusnya. An-nahyu istida'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi wa syarhu ta'rifi yustafadu mimma taqaddama fi syarhi ta'rifil amr. Pengertian istida'ul tarki bil qawli mimman huwa dunahu sampai kata mimman huwa dunahu bisa untuk merujuk ke pengertian amr, sama pengertiannya. Nah, tapi bedanya di sini ala sabilil wujub, ay wujubit tark. Wa hadzal qaid li ikhrajis sighatil musta'malah fil karahah. Ya. Qaid ini untuk mengeluarkan sigoh yang digunakan untuk hal yang makruh. Ya, kalau makruh itu kan bukan ala sabil wujub dia, ala sabilil karohah gitu istilahnya. Maka harus ditambahkan kata ala sabilil wujub agar ala sabilil karohah itu tidak masuk. Ya, ini tentunya pendapat. Walin nahyi sighatun wahidah. Nahi itu hanya memiliki satu sigoh saja. Hiyal mudhari'ul maqrunu bila an-nahyah, yaitu fi'il mudhari' al-makrun yang ditempeli oleh la an-nahiyah, la larangan. Ya. Di nahu, kalau kita lihat dari nahu, la an-nahiyah ini termasuk dari al-jazimah ya. Termasuk dari al-jazimah, menjazamkan. Sebagaimana lam dan lamma. Wa qawlihi ta'ala, wa la taqrabuz zina, la taqrabuz zina. Ya. Mana la an-nahiyah di sini? La. Taqrabu, ini asal katanya taqrabuna, kemasukan la an-nahiyah majzumun bi hasfin nun li'annahu fi'lun minal af'alil khamsah. Wa qad istafadun nahyu bi ghairi hadhihi sighah. Terkadang ada juga sighah sighah yang lain selain ini ya, akan tapi tidak dianggap sebagai mutlak sighah an-nahyi. Wa dzalika mithlu jumalil khabariyah allati waradat bi lafdzi tahrim. Contohnya adalah kalimat panjang ya, bentuknya khabariyah, bukan insya ya. Masih ingat beda antara khabar dan insya ya. Kalau khabar itu bisa kita nilai dia benar atau salah, tapi insya tidak bisa. Ini kalimat ini bisa kita nilai benar atau salahnya. Allati waradat bi lafdzi tahrim. Jumal khabariyah yang ada di dalamnya lafaz pengharaman, kata mengharamkan. Contohnya hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Maksudnya mahram, ya, pembahasan tentang mahram surat An-Nisa.
Nah, berarti di sini ada makna larangan apa tidak? Ada. Tapi kan tidak ada sigoh amr, tidak ada sigoh nahi di sini. Naam, tidak ada sigoh nahi, tapi terkadang al-jumal al-khabariyah allati waradat bilabdit tahrim ada yustafadu an-nahi bighairi hadis sigoh al-wahidah. Au nafil hil, atau menafikan kehalalan sesuatu. Ya, menafikan kehalalan. Allah tiadakan kehalalannya, berarti haram. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Hai orang beriman, la yahillu lakum, tidak boleh, tidak halal bagi kalian antarisun nisaa karha, untuk mewarisi perempuan secara karha, terpaksa, paksaan. La yahil. La yahil berarti tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram, ya. Au lafzu naha, atau ada kata naha di situ. Ya, naha yanha, ya, artinya melarang. Tentunya di sini dengan semua turunannya. Ya. Semua turunan maksudnya di sini apa? Semua bentuk dari naha, entah dia bentuknya madi, mudhari atau amr. Ya. Contohnya ke hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu qol, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wa yaumin nahar. Nabi SAW melarang untuk berpuasa pada hari raya dan hari Idul Fitri maksudnya, dan hari Idul Adha, termasuk hari tasyriknya. Nah, berarti dari hadis ini apa yang kita pahami? Ada larangan apa tidak? Ada larangan di situ. Tapi kan tidak ada sigoh nahi di situ. Memang tidak ada sigoh nahi, tapi dia menggunakan fi'il naha di situ. Baik. Qaluhu ala sabilil wujub. Ya, jadi ini penjelasannya masih ngambang sekali di sini ya. Sigoh nahi di sini masih ngambang sekali. Sebenarnya masih banyak perinciannya di sini. Wa qaluhu ala sabilil wujub. I'lam anna sigatan nahi 'inda al-itlaq wa tajarrud 'anil qarinah taqtadi amrayn. Ketahuilah bahwasanya sigoh nahi ketika dia berbentuk mutlak, ya paham maksud mutlak ya. Wa tajarrud 'anil qarinah, atau dia itu tajarrud, bebas dari adanya qarinah, tanda-tanda yang lain, maka dia mengandung dua hal. Yang pertama, tahrimul manhiyu anhu, pengharaman hal yang dilarang. Nah, ketika Allah mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum, ya, atau diharamkan atas kalian bangkai misalkan, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Berarti dari situ bisa kita pahami bahwasanya bangkai itu hukumnya haram. Ya. Wa huwa makna qaulul musannif, inilah makna dari perkataan Al-Imam Al-Juwaini ala sabilil wujub, ay wujubit tark. Bukan wujubil fi'il, ya. Wujubil fi'il itu di pengertian al-amr. Ala sabilil wujub, ala sabili wujubit tark, itu maksudnya. Wa man lazama wujubat tarki, wa min lazimi wujubit tarki tahrimil manhi anhu. Di antara keharusan dari wajibnya kita meninggalkan sesuatu, tahrimil manhi anhu, konsekuensinya adalah diharamkannya hal yang dilarang. Konsekuensi dari wajibnya kita meninggalkan sesuatu adalah kita mengharamkan sesuatu tersebut. Konsekuensi dari antum meninggalkan memakan babi, misalkan memakan daging, memakan bangkai, konsekuensinya adalah antum harus meyakini keharaman sesuatu tersebut. Gitu ya. Nah, ketika antum meninggalkan minuman keras atau khamar, antum tidak minum khamar, antum harus menanamkan dalam hati juga pengharaman kepada sesuatu tersebut. Bukan hanya meninggalkan sesuatu itu karena tidak suka, karena khamar itu rasanya nggak enak, atau karena khamar itu merusak kesehatan, bukan karena alasan-alasan itu. Tapi kita meninggalkannya disertai dengan pengharaman yang dibangun di atas dalil. Wa hadza bittifaqil a'immatil arba'ah, yang seperti ini merupakan kesepakatan di antara imam yang 4. Wal jumhur ala anna an-nahya yaqtadi at-tikrar wal fawr. Dan jumhur sepakat sebagaimana di al-amr bahwasanya an-nahyu itu mengandung at-tikrar wal fawr. Kalau al-amr kemarin kan ada khilaf di situ ya, apakah dia mengandung tikrar atau tidak, mengandung fawr atau tidak. Ya, yang masih bingung apa itu at-tikrar dan al-fawr, merojah lagi kemarin pembahasan al-amr.
Fa idza naha syar'u an syai'in wajabatil mubadaratu bitarki. Jika syariat melarang dari sesuatu, maka wajib kita bersegera untuk meninggalkan sesuatu tersebut. Ya, sebagaimana para sahabat ketika turun ayat mengharamkan khamar, ya, langsung basah jalanan-jalanan di kota Madinah, jalan-jalanan di kota Mekah oleh khamar mereka, khamar yang mereka simpan. Nah, jadi ketika Allah mengharamkan sesuatu atau syariat mengharamkan sesuatu, wajib kita bersegera untuk meninggalkan sesuatu tersebut. Wa alla yuf'alal manhiya anhu fi ayyi waqtin minal awqat, dan tidak boleh kita melakukan hal yang dilarang tersebut di kapanpun waktu yang akan datang. Ini mana at-tikror berarti. Ya. Ini mana at-tikror. La yuf'al al-manhiyu anhu fi ayyi waqtin minal awqat. Tidak boleh kita melakukan yang dilarang itu di waktu kapanpun dia. Misalkan sekarang kita mendengar ayat tentang khamar, bukan berarti 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan boleh kita minum khamar, bukan seperti itu. Berarti jumhur sepakat bahwasanya an-nahyu yufidu at-tikrar wal fawr. Qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka sekarang antum membaca ayat ini, antum akan lebih paham maknanya. Wa ma atakumur rasul, apa yang datang kepada kalian dari rasul, yang dibawa oleh rasul maksudnya sunnah Al-Qur'an, fakhudhuhu, maka ambillah dia. Fakhudhuhu, ambillah dia. Berarti ambillah di sini adalah ambil dengan bersegera dan untuk selama-lamanya. Ya. Fakhudhuhu, ambil dengan segera Al-Qur'an dan sunnah itu dan amalkan selama-lamanya. Wa ma nahakum anhu fantahu, begitu juga sebaliknya. Apa yang dilarang kalian oleh Rasul tadi, ya, wa ma nahakum anhu, apa sesuatu yang dilarang oleh Rasul, maka segera tinggalkan dia dan selama-lamanya. Ya, tapi kalau dalam terjemahan ayat kan nggak kita temukan kata segera dan selama-lamanya itu. Tapi kita paham dari usul fikih. Di situ antum bisa lihat keterkaitan antara fahmun nusus dengan usul fikih. Baik. Fa amarallahu ta'ala bil intihai 'anil manhiyanhu. Di ayat ini Allah memerintahkan untuk berhenti melakukan perbuatan yang dilarang. Fayakunul intihau wajiban, berarti berhenti dari perbuatan yang dilarang itu hukumnya wajib. Li'annal amra yaqtadil wujuba kama taqaddama. Karena perintah itu mengandung makna wajib. Di sini menggunakan perintah kan, khudhuhu, fantahu. Ini kan fi'il amr dua-duanya, dan fi'il amr merupakan salah satu dari sighah al-amr. Yaqulul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aslun nahyi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna kullama naha anhu fahuwa muharram. Asal pengharaman dari Rasulullah, kalau Rasul mengatakan ini haram, ini tidak boleh dan sebagainya, hukum asalnya adalah semua yang beliau larang itu hukumnya adalah haram. Hatta ta'tiya anhu dilalatun tadullu ala annahu innama naha anhu lima'nan ghairi tahrim. Sampai datang makna yang lain menunjukkan bahwasanya Nabi melarang tersebut bukan karena pengharaman, bukan untuk mengharamkan. Terkadang Nabi mengharamkan sesuatu padahal tidak haram. Wa mithalu dzalika as-salatu ilal kubur. Contohnya adalah as-salatu ilal kubur. Salat menghadap ke kuburan. Fahiya muharramatun bidalilin nahyi. Ya, hukumnya adalah haram bidalilin nahyi. Dalilnya apa? Yaitu an-nahi alladzi warada fi hadis Abi Mursid Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Ghanawi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusallu ilal kubur. La shalla yusalli tusallu, itu sallu ya. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Berarti salat menghadap kuburan itu dilarang oleh Nabi. Dan hukum dasar larangan dari Nabi adalah pengharaman. Berarti salat menghadap kuburan hukumnya haram. Ya. Wa mithalu maji'in nahyi li ghairi tahrim. Contohnya larangan tapi yang dimaksudkan bukan pengharaman adalah sabda Nabi, la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Tidak boleh salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan dan dia sedang buang air kecil. Ya, tidak boleh menyentuh dengan tangan kanan. Ini larangan, tidak boleh ya.
Dan sini ada nun takkid lagi di situ. Ya. Ini larangannya tegas. Faqad dzakara al-Hafiz Ibnu Hajar 'anil jumhur. Al-Hafiz Ibnu Hajar menukilkan, meriwayatkan pendapat jumhur anna nahya lil karaha. Larangan di sini untuk al-karahah, bukan untuk at-tahrim. Li'anna dzakara bad'atun minal insan. Bid'atun sebenarnya di sini ya. Karena dzakar itu bagian anggota badan dari manusia. Li hadithi hal huwa illa bid'atun minka. Ya, di hadis yang lain Nabi mengatakan, tidaklah dia kecuali suatu bagian dari anggota badanmu yang sama seperti anggota badan yang lainnya. Taib. Al-amru tsani, makna kedua yang dikandung oleh an-nahyu. Kalau makna yang pertama tadi apa? Mengharamkan hal yang dilarang. Pengharaman hal yang dilarang. Kemudian makna kedua yang dikandung oleh sigoh an-nahi adalah fasadul manhi anhu. Rusaknya sesuatu yang dilarang. Fala tabra'uz zimmah. Maka sesuatu yang rusak tidak akan bisa melepaskan zimmah kita, tidak bisa melepaskan tanggung jawab kita. Ya, misalkan antum diperintahkan untuk membayar zakat. Ya, kemudian antum membayar zakat tapi tidak tidak dengan hal-hal yang disyariatkan. Nah, bayar zakat dengan uang, tapi antum bayar zakat dengan hal-hal yang lain, misalkan dengan hal-hal yang tidak disyariatkan. Zakat fitrah misalkan, yang disyariatkan dengan bahan makanan pokok, antum bayar dengan uang. Maka la tabra'u zimmah. Kenapa? Karena fasad di situ. Wala yasqutu talabu in kana ibadah. Dan tidak akan keluar kita dari tanggung jawab jika dia berbentuk ibadah. Wala yatarattabul asarul maqsud, dan tidak kita mendapatkan hasil yang kita inginkan dari ibadah tersebut, yaitu pahala. Atau dalam akidah adalah dalam akad sehari-hari, dalam muamalah al-aqdi 'alal aqdi idza kana muamalatan. Tidak bisa kita katakan akad itu sebagai akad yang sah jika berbentuk dalam konteks muamalah. Kama taqaddama fil kalami 'alal batil. Ini sebagaimana yang sudah kita bahas di pembahasan tentang al-batil. Di akhir dari pembahasan al-ahkam al-wadaiyah, untuk merojah lagi pembahasan tentang al-batil dan al-fasad di situ. Wal qawlu bil fasad huwa qaulul a'immatil arba'ah wa ghairihim. Dan yang mengatakan dengan pendapat seperti ini adalah pendapat imam yang empat dan yang lainnya, berarti jumhur di sini. Di hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, wa wajhu dilalah anna ma naha anhu syar'u falaysa 'alaihi amrun nabi fayakun mardudan. Apa yang syariat larang, ya, falaysa 'alaihi amrun nabi, maka sesuatu tersebut, sesuatu yang syariat larang itu tidak pernah diperintahkan oleh Nabi. Fayakunu mardudan, maka itu tertolak. Jadi hal-hal yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, maka itu adalah sesuatu yang tertolak. Tidak hanya kita ngomong masalah ibadah, ini juga dalam masalah muamalah. Ya, dalam masalah muamalah, tentunya muamalah maliyah, muamalah syariah, ya. Bukan akad yang akad yang menjadi rutinitas, bukan. Wa wajhud dilalah minhu anna ma naha anhu syar'u falaysa 'alaihi amrun nabi fayakunu mardudan wa ma kana mardudan 'ala fa'ilihi fa ka'annahu lam yujad. Maka sesuatu yang mardudan 'ala fa'ilihi, yang tertolak atas pelakunya, maksudnya pelakunya itu ditolak. Mardud itu di antara makna dari radda ya ruddu itu dikembalikan. Ini perbuatan dikembalikan kepada dia. Sesuatu kalau kita memberikan kepada Allah kemudian dikembalikan kepada kita, berarti tertolak. Ya, faka'annahu lam yujad, maka seolah-olah dia tidak ada, tidak dianggap ada. Li'annahu fasid. Karena sesuatu yang dianggap tidak ada berarti dia ada sesuatu yang fasid, sesuatu yang rusak. Ya, dan bahwasanya Allah itu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka ini muntabik alal bid'ah. Ini juga berlaku, bisa kita terapkan ketika membicarakan masalah bid'ah. Bahwasanya bid'ah, perbuatan bid'ah itu sekhusyuk apapun pelakunya dalam melakukan perbuatan tersebut, sampai nangis-nangis dan sebagainya, keluar harta banyak, tetap perbuatan bid'ah itu akan kembali kepada dia, tidak akan bernilai pahala. Ya, fak'annahu la yujad. Ya, seolah-olah dia tidak pernah ada. Li'annahu fasid. Justru yang didapatkan adalah dosa.
Fasyari'u naha 'anis salati bila taharatin. Maka syariat melarang kita untuk salat tanpa berwudu. Walighairil kiblah, untuk salat tanpa menghadap kiblat. Wa biduni satril aurah, salat tanpa menutup aurat. Wa naha an bai'il gharar. Syariat juga melarang kita dari bai'il gharar. Al-gharar artinya mengandung syubhat, abu-abu, tipu-tipu, itu bai'il gharar. Wa an bai'i ma la yamlik. Syariat juga melarang kita untuk menjual, memperjualbelikan barang yang tidak kita punya. Fa in waqa'a syai'un min dzalika hukima bi fasadihi. Maka jika terjadi hal sesuatu yang terlarang tersebut, hukima bi fasadihi, maka dia dihukumi fasid. Wa qad la yaqtadin nahyu al-fasada idza wujida dalilun. Qad la qad ketemu fi'il mudhari'. Terkadang an-nahyu itu tidak bermakna al-fasad idza wujida dalil, ya, jika ada dalilnya. Jadi tadi kan kita mengatakan bahwasanya an-nahyu tadi al-fasad. Bahwasanya larangan itu mengandung makna al-fasad. Berarti itu adalah hukum asal dari an-nahyu itu. Ya, kalau kita mengatakan di di al-amr, ya, kita mengatakan bahwasanya al-amru itu hukum asalnya adalah al-wujub. Tapi ternyata setelah kita bahas, terkadang al-amr itu bisa juga bermakna yang lainnya. Maka kita melihat di sini an-nahyu seperti juga al-amr akan berlaku seperti itu nanti. Dari sisi ini, al-amru bedanya kalau al-amru lil wujub, kalau an-nahyu lil fasad atau lil tahrim. Akan tetapi sekarang kita lihat layak tadi an-nahy al-fasad idza wujida dalil. Kalau ada dalil yang memalingkan dia dari makna al-fasad. Mithlu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Contohnya hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi SAW qala la tusarru al-ibila wal ghanama faman ibta'aha ba'du wa huwa bi khairin nadharain ba'da an yahtalibaha in syaa amsaka wa in syaa raddaha wa sa'it tamrin. La tusarrul ibila, jangan kalian menahan susu unta dan susu kambing. La tusarru artinya menahan bukan menahan fisik kambing, tapi menahan susunya. Ditahan susu dan tidak diperah maksudnya. Ya. Faman ibta'aha ba'du, maka barang siapa yang terlanjur telah membelinya, ya, bahwa bi khairin nadharain, maka dia punya hak pilih. Ya, hak pilih di situ. An-nadharain artinya dua pendapat, dua hak di situ. Ya. Apa dia? Itu apakah tetap diambil atau dikembalikan? Ya. Ba'da an yahtalibaha, setelah dia yahtalibu itu artinya memerah susu sapi. Insya'a amsaka wa insya'a. Ya, kalau dia ingin maka dia tetap ambil unta dan kambing tersebut. Wa insya'a raddaha, kalau mau juga boleh dia kembalikan kepada pemiliknya dengan menambah satu sak kurma. Ya, satu sak tamrin, satu sak kurma. Dalam riwayat lain menyebutkan satu sak kurma dan tiga hari. Nah, ini pembahasan jual beli. Tidak kita masuk ke sini, ini pembahasan al-khiyar. Ya, kalau antum sudah bahas jual beli, nanti baru kita masuk ke pembahasan seperti ini. Fala yadullun nahyu ala annal bai'a fasidun. Nah, larangan di sini tidak menunjukkan atas fasid, rusaknya jual beli tersebut, karena masih berlaku jual beli itu. Bila dalilin annahu ja'ala al-khiyara lil mushtari, karena syariat masih memperbolehkan khiyar. Ya, apa itu khiyar? Itu hak pilih, bisa untuk lanjutkan transaksi atau tidak. Baik. Tsumma dzakara al-mu'allif anna sighatal amri ta'ti lin-nadbi wal ibahah wa qad taqaddama al-kalam 'ala dzalik. Nah, ini sebagai kita katakan tadi bahwasanya sighatal amri, ya, sighatal amri ta'ti lin-nadbi, memiliki makna an-nadab walil ibahah wa qad taqaddama al-kalam 'ala dzalik. Sudah lewat kita pembahasannya. Wa laisa hadza tikraran. Ini bukan pengulangan. Li'annal maqsuda huna
hunaka bayan anna as-sighata la takhruj 'anil wujub illa bidalil. Tidak ada pengulangan di sini. Maksudnya adalah di situ ada penjelasan bahwasanya sighah la takhruj 'anil wujub illa bidalil. Maksudnya adalah dia tidak akan keluar dari kewajiban, dari hal wajib itu sampai ada dalil yang mengeluarkan dari kewajiban tersebut. Wal muradu huna bayanu mastu'milat fihi sighatu minal ma'ani. Ya, kalau di sini kita lagi membahas tentang bayan mastu'milat fihi sighah minal ma'ani. Penjelasan makna apa yang digunakan oleh sighah di sini. Ya, makna apa yang digunakan oleh sighah di sini bukan untuk mengeluarkan hal yang wajib kepada yang selain wajib. Baik, akan kita jelaskan sekarang. Wa ta'ti lit-tahdidi mitlu qauluhu ta'ala. Terkadang larangan itu masuknya bukan untuk al-fasad tapi untuk at-tahdid. Tahdid artinya ancaman. Ya. At-tahdid artinya ancaman. Contohnya di firman Allah, "Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar." Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir itu, tamatta'u. Nikmatilah kenikmatan dunia ini, fa inna masirakum ilan nar, karena kalian akan dikembalikan ke dalam neraka. Wal qarinatu sharifatu ila tahdid wal qarina as-sarifa ila tahdid an dzakara al-wa'ida anna dzikral wa'idi yadullu ala tahdid. Qarinahnya apa di sini yang memalingkan dia kepada makna tahdid? An dzikral wa'id, karena disebutkan ada ancaman. Kalau disebutkan ada ancaman berarti tahdid maksudnya. Apa ancamannya di sini? Masirakum ilan nar. Ya, masirakum ilan nar. Baik. Aulit taswiyah, atau untuk penyamaan. Wa qouli ta'ala fasbiru aw la tasbiru. Bersabarlah atau tidak bersabar. Ini ada larangan berarti. Larangan untuk penyamaan di sini. Isbiru, bersabarlah atau tidak bersabar. Berarti yang mulia itu yang mana? Yang bersabar. Berarti perbuatan tidak bersabar itu bertentangan dengan perbuatan yang dianjurkan, yaitu bersabar. Ini namanya taswiyah. Ya, dalam balaghah ini. Ya. Baik. Aulit takwin. Apa itu at-takwin? Yaitu al-ijad minal adam bisur'ah. Kaqaulihi ta'ala, kunu qiradatan khasiin. At-takwin nantinya pembentukan. Ya. Ijadu minal adam. Mengadakan sesuatu dari ketiadaan. Bisur'ah, dengan segera. Kaqaulihi ta'ala, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Jadilah kera-kera yang hina. Berarti di sini at-takwin namanya. Apa at-takwin? Perubahan bentuk dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang tadinya kera itu tidak ada, sekarang menjadi ada. Ini makna dari at-takwin. Berarti kunu qiradatan khasiin. Bahwasanya ini paham asbabun nuzul ayat ini ya, kisah ayat ini, bahwasanya Bani Israel itu melanggar perjanjian dengan Allah, kemudian Allah rubah wajah-wajah mereka menjadi seperti kera. Allah rubah wajah mereka menjadi seperti kera, berarti pengubahan wajah mereka menjadi kera bukan berarti di situ mengandung al-fasad. Ya, tapi Allah ingin menyampaikan at-takwin di situ. Adanya pengubahan bentuk. Ya, adanya pengubahan bentuk. Kalau di fasbiru aw la tasbiru tadi, ya, bersabarlah atau tidak bersabar, di sini ada makna taswiyah, bukan makna al-fasad. Ya, bukan makna al-fasad. Jadi ketika kita tidak bersabar bukan berarti tidak bersabar itu hukumnya haram, tidak. Ya, hanya saja dia menyelisihi yang lebih utama, yaitu bersabar. Antum pahami ini potongan dalilnya karena sepotong-sepotong diambilnya. Antum melihat rujuk ke mushaf nanti ayat lengkapnya. Agar antum paham masuk kalimat ini, qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Ini maksudnya apa? Antum buka di kitab, buka di Al-Qur'an yang terjemahan atau yang di kitab-kitab tafsir. Wal ula dzikru hadhil ma'ani fil kalam 'alal amri inda dzikril ibaha wan nadbi kama taqaddama.
pensyarah di sini mengomentari bahwasanya asalnya penyebutan hal seperti ini dulu di pembahasan tentang al-amr ketika menyebutkan tentang al-ibahah wan nadab, ya, bukan sekarang. Akibatnya sekarang apa? Sekarang ini akibatnya antum kurang paham di bagian-bagian contoh ini karena memang tiba-tiba beralih tema dia di sini. Ya, tiba-tiba beralih tema dia. Kita bahas an-nahyu tiba-tiba beralih ke pembahasan al-ibahah dan an-nadab. Ya, tidak lagi bermakna al-fasad. Tadi kita sudah tekankan berkali-kali al-fasad an-nahyu itu maknanya al-fasad, at-tahrim. Nah, tiba-tiba sekarang sudah berubah menjadi al-ibahah. Nah, jadi lonjakan yang berubahnya beda. Jauh. Baik. Baik, sebelum kita lanjutkan ada yang mau tanyakan? Fadal. Baik, sebelumnya ya, ada satu permasalahan yang belum diambil di sini ya. Yang berkaitan dengan al-amr tadi ya, lupa Anda sampaikan. Tadi al-amr tadi pembahasan terakhir adalah an-nahyu 'anil syai' amrun bididdihi. Itu kan? Ya. Ada satu permasalahan yang belum kita bahas yaitu halil amru lin nabi amrun li ummatihi amla. Perintah untuk nabi itu perintah untuk umatnya apa tidak? Ya. Jadi secara ringkas kita katakan fihi khilaf. Ada khilaf di situ. Dan yang paling rajih adalah perintah untuk nabi itu juga ada perintah untuk umatnya. Wa amrul umrah amrun lahu. Ya, begitu juga perintah untuk umat itu juga perintah untuk nabi. Wa amrun wahidun minas sahabah amrun li ghairihi. Begitu juga perintah untuk salah seorang sahabat itu perintah juga untuk para sahabat yang lain. Kecuali ada dalil yang menunjukkan atas taksis. Ini mazhab dari mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Dalilnya wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan perempuan yang mukmin itu in wahabat nafsaha lin nabi, ketika dia menghadiahkan dirinya untuk nabi, untuk dinikahi maksudnya, ya, in arada an-nabi an yastinkaha khalisatan laka min dunil mu'minin wajidilalah law kana rasul munfaridan bima yatawajjah ilaihi minal awamir asy-syar'iyyah lama kana takhsisihi bidzalika lafzi faidatun. Tidak perlu kita ambil dalilnya, lumayan panjang juga ternyata. Nah, cukup kita katakan tadi, apakah perintah kepada nabi perintah juga kepada umatnya? Kita ambil pendapat yang rajih saja, tidak masuk ke khilaf. Naam, perintah kepada nabi juga perintah kepada umatnya, perintah kepada para sahabat, ke seorang sahabat perintah juga untuk sahabat yang lainnya, kecuali ada dalil taksis. Type. Sebelum antum siapkan, ada yang mau antum tanyakan? Ana ke kamar mandi sebentar.
Tafadhol, kalau ada yang untuk mau tanyakan, silakan. Ini sudah berapa menit kita nih? Udah lebih sejam atau belum? Ada Ustaz. Lebih sejam ya. Nah, Baik, kita cukupkan sampai di sini kalau begitu. Tidak ada yang menanyakan? Baik, untuk merojah kembali itu, ada yang kurang jelas nanti antum tanyakan belakangan. Merojahnya wajib ya. Wajib antum baca ulang lagi. Karena apa yang kita jelaskan tadi itu kita percepat karena waktu juga. Sisanya nanti antum merojah sendiri. Kemudian tanyakan nanti hal-hal yang kurang jelas. Baik, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.